Bayangkan tanahnya sudah diambil, ya, sudah rata oleh PIK 2, tidak ada pembayaran, dan yang punya tanah harus mendekam di penjara. Bukan hanya tanahnya yang hilang, Pak. Bukan hanya sawahnya, bukan hanya empangnya, tetapi juga mereka akan kehilangan mata pencarian. Kemudian mereka akan tergusur dari kampung halaman, dan tentu yang paling parah yang kita khawatirkan adalah kerusakan lingkungan. Rakyat kecil yang coba protes akan didatangi preman dan aparat malam-malam. Itu yang terjadi di 9 kecamatan. Jadi kami juga yang ikut menangani, juga tentu mengalami teror. 79 tahun Indonesia Merdeka, saya kira tidak bisa tidak, ini harus dihentikan. Harus dihentikan. Kata Ahok ya, Basuki Cahayapurnama, Joko Widodo tidak mungkin menjadi presiden tanpa bantuan pengembang. Dan ujung pemerintah dalam hal ini Joko Widodo tidak kunjung mengambil tindakan terhadap mafia tanah yang konon katanya mau digebuk itu. Karena para mafia tanah itulah yang mengantarkan Jokowi pada puncak kekuasaan di istana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN Bang Edi Channel. Saudara sekalian, apa kabar? Senin 22 Juli ya. Yang kerja bentar lagi gajian nih kalau nggak salah nih, tanggal 25-an nih. Jangan lupa infak sedekahnya ya, supaya rezekinya Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Oke, saudara sekalian, kita masih ngomongin Pantai Indah Kapuk yang masuk dalam PSN, Proyek Strategis Nasional Pantai Indah Kapuk 2 ya, maksud saya ya. Pantai Indah Kapuk 2 dapat ganjaran dari Presiden Joko Widodo sebagai proyek strategis nasional yang menurut Said Didu, si manusia merdeka, mantan sekretaris Kementerian BUMN, bahwa PSN itu status bagi PIK 2 diberikan 2 hari setelah. Dan ini juga diduga oleh banyak kalangan sebagai hadiah juga. Karena Aguan, pemilik Agung Sedayu bersama Salim Group, pemilik PIK 2 ini, menjadi koordinator perusahaan lokal untuk melakukan groundbreaking di IKN, ya, Ibu Kota Nusantara. Yang sampai sekarang kita juga tidak tahu kelanjutan seperti apa. Dan ini adalah bentuk-bentuk balas jasa Jokowi karena ada pihak-pihak yang menyelamatkan mukanya. Berkali-kali dia mengatakan si ini mau masuk, si itu masuk dari negara ini sekian puluh, dari sana sekian puluh, sampai saat ini masih zong. Dan Aguan dengan cerdiknya memanfaatkan ini dengan membawa rombongan sejumlah taipan, konon katanya membentuk konsorsium akan investasi di sana. Dan begitu groundbreaking, dikasih hadiah proyeknya menjadi PSN. Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dibuat oleh pemerintahan Joko Widodo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ya, sekitar meningkatkan perekonomian, bla 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 bla. Pertanyaannya, apa hubungannya Pantai Indah Kapuk yang menjual lahan kemudian pada harga 20 sampai 35 juta rupiah per meter, membangun perumahan pada harga miliaran rupiah dengan harga cicilan sampai puluhan juta per bulan, dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat, ya, yang ada adalah pengusiran dan perampasan tanah secara paksa karena harganya ditentukan sendiri. Kalau tidak mau juga akan mengalami nasib yang menyedihkan. Nah, ini Said Didu, si manusia merdeka, belakangnya terus gencar ke sana. Saya sebetulnya diam-diam khawatir, dan saya juga sampaikan supaya Bang Said Didu lebih hati-hati, karena pertama, secara hukum dia sudah disomasi oleh sejumlah kalangan di sana yang merasa terusik oleh kegiatan Said Didu melakukan sejumlah investigasi dan laporan masif di media sosial. Dan saya khawatir nanti mereka menggunakan cara-cara yang kasar ya. Nauzubillah min dzalik. Tidak perlu disebutkan apa, tapi itu bisa kita perkirakan apa yang akan terjadi. Nah, belum berhenti dengan video yang masif, Said Didu menemui Gufron, disebut namanya Gufron, ya, dari LBH-PP Muhammadiyah, pengurus pusat Muhammadiyah. Dan dia tampakkan dalam dua video terpisah di akun X yang terpisah juga, tapi saya nanti karena saya pikir ini nyambung,
Nanti saya sambungkan, kurang lebih total 4 menit sampai 5 menit, tapi nggak sampai ya. Gufron menceritakan beberapa hal yang membuat kita miris sekaligus marah ya. Nih videonya, silakan. Pak Gufron, suarakan LBH Muhammadiyah melihat fakta-fakta bagaimana rakyat diusir. Saya berharap masih ada orang-orang waras lah yang tinggal. Silakan. Ya, terima kasih Pak Said atas kesempatannya, dan memang inilah menjadi perhatian serius terutama di LBH PP Muhammadiyah, karena sejak awal kami pun ikut terlibat dalam kegiatan advokasi. Beberapa juga kita menangani beberapa kasus yang kemudian mereka-mereka yang melawan, katakanlah tidak menerima terkait dengan harga yang ditawarkan, mereka akhirnya berakhir di penjara, Pak Said. Jadi masih ada klien kami yang kami tangani itu masih di Lapas Pemuda Tangerang. Bayangkan tanahnya sudah diambil, ya, sudah rata oleh PIK 2, tidak ada pembayaran, dan yang punya tanah harus mendekam di penjara. Ini salah satu bentuk keprihatinan kita. Dan bukannya 1-2 Pak, ratusan mungkin bisa ribuan orang. Dan kita tahu bahwa proyek PIK 2 ini dari mulai Dadap Kosambi sampai Kronjo Pak, sampai bahkan Tanara melewati beberapa kecamatan. Ini tentu akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat yang terdampak. Bukan hanya tanahnya yang hilang Pak, bukan hanya sawahnya, bukan hanya empangnya, tetapi juga banyak faktor di mana mereka akan kehilangan mata pencarian, kemudian mereka akan tergusur dari kampung halaman, dan tentu yang paling parah yang kita khawatirkan adalah kerusakan lingkungan, di mana sungai-sungai itu akan hilang, dan tentu ini menyebabkan malapetaka, yaitu bencana yang akan terus-menerus terjadi di wilayah Kabupaten Tangerang. Itu mungkin Pak Said. Ya, ini fakta. Kenapa orang sering menyatakan ke kita, kenapa rakyat tidak protes? Asal orang publik paham, tokoh-tokoh yang protes itu ada di penjara sekarang. Rakyat kecil yang coba protes akan didatangi preman dan aparat malam-malam. Jadi memang saya katakan, kalau kita nggak muncul membela rakyat, karena pemerintah sekarang ini, bayangkan dia bagaikan sudah berubah menjadi singa terhadap rakyatnya, karena mereka yang menakut-nakuti rakyatnya. Nah, coba ada yang protes tidak mau jual tanahnya, maka mungkin setelah dia protes malam ini, besok akan dipanggil aparat. Itulah yang terjadi di 9 kecamatan. Nah, agar publik paham, selalu menyatakan, kenapa cuma saya dia muncul, sementara rakyat yang tidak ini? Karena rakyat sudah ketakutan. Sebagai pengacara mengalami betul bahwa rakyat tuh yang protes dari penjara. Ya, gitu. Jadi kami juga yang ikut menangani, juga tentu mengalami teror. Ada WA tidak jelas ya. Bahkan ada beberapa oknum yang ingin menemui kami, ya. Dan terakhir kami disomasi Pak. Ya, disomasi. Intinya adalah kami untuk mencabut pernyataan kami di podcast Novel Baswedan pada beberapa waktu yang lalu, karena kami menyebut-nyebut PIK 2. Dan itu katanya dianggap sebagai pencemaran nama baik. Tapi bagi kami ini sesuatu tantangan, bagian dari sebuah perjuangan. Insya Allah, Allah lah yang akan melindungi kita semua. Saya heran, saya nggak tahu PIK 2 itu apa sih? Kan PIK 2 itu nama program strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2. Ya. Subjek hukumnya di mana di situ? Kan hanya menyebutkan, dan di mana-mana papan namanya tuh namanya proyek PIK 2. Kok ada yang tersinggung gitu loh? Dia agak lucu aja, tapi ya mudah, mereka lagi bisa mendikte kekuasaan. Ya, saya berharap kepada PP Muhammadiyah agar betul-betul turun mengadvokasi rakyat di 9 kecamatan yang sedang mengalami penggusuran. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana saudara sekalian? Bagaimana mungkin di sebuah negara yang berpancasila, yang sudah 79 tahun merdeka, yang pegawainya, pejabatnya dibayar oleh pajak-pajak rakyat, ya, itu bekerja justru memfasilitasi pengusaha-pengusaha untuk merampas tanah rakyatnya.
Tadi Gufron mengatakan, saudara sekalian, bagaimana rakyat yang tidak setuju dengan harga yang ditawarkan oleh PIK, oleh pengembang, ya, Rp50.000 per meter, itu berakhir di penjara. Ya, yang menolak harga dikatakan dia cerita ada kliennya yang sampai sekarang masih ditahan di Lapas Pemuda Tangerang. Ya, apa masalahnya? Karena klien ini tidak mau menerima harga yang ditawarkan Rp50.000. Kemudian apa yang terjadi? Tanahnya diambil alih, diambil, belum dibayar, diuruk, dan orangnya dipenjara. Saudara sekalian, harga Rp50.000, saya kemarin membuka file-file lama, pada 2013 saja, itu PIK sudah ada di sana. Tapi tentu saja tidak semasif sekarang. Dan itu cerita Ranto seperti dimuat dalam kumparan.co.id, ya. Ranto itu punya tanah 20 hektar. Keluarga Ranto maksud saya, sesuai dengan liputan temuan dari kumparan.co.id, ya. Dan itu sudah saya muat dalam podcast saya sebelumnya. Lalu setelah dia bertahan dan negosiasi segala macam, disepakati harganya per meter Rp250.000 tanah sawah. Pada tahun 2013, tanah sawah keluarga Ranto disepakati harganya oleh PEK 2 itu seharga Rp250.000. Saya ulang lagi, 2013, tahun 2013, 11 tahun yang lalu. Anda bisa bayangkan bagaimana mungkin harga tanah 11 tahun yang lalu Rp250.000, sekarang pada 2024 itu menjadi Rp50.000 dengan embel-embel PSN, Proyek Strategis Nasional. Oke, balik ke cerita Ranto tadi dalam temuan kumparan.co.id tadi. Kemudian keluarganya sepakat menjual 1 hektar saja pada harga Rp250.000. Apa yang terjadi, saudara sekalian? Setelah itu tiba-tiba belum dibayar, tiba-tiba pengembang menurunkan harga secara sepihak menjadi Rp125.000. Diturunkan Rp125.000 per meter. Akhirnya karena tekanan intimidasi segala macam, keluarga Ranto bersedia menjual 1 hektarnya dengan harga Rp125.000. Apa yang terjadi, saudara? Ternyata kemudian keluarga Ranto ini dikriminalisasi, dipolisikan dengan alasan memalsukan dokumen, mengemplang pembayaran pajak, dan lain-lain. Akhirnya 19 hektar sisanya harus dijual dengan harga Rp125.000 per meter, dan itu pun dicicil sampai 2016. Gila nggak? Ini modus-modus seperti ini dilakukan, tapi saya mau konsentrasi lagi kepada harga. Harga dulu 2013 itu Rp250.000, kemudian diturunkan sepihak Rp125.000. Bagaimana 11 tahun kemudian pada 2024 harganya menjadi Rp50.000. Dan ini kalau kata Gufron tadi, lawyer dari LBH PP Muhammadiyah, bahwa rakyat yang tidak setuju harganya itu kemudian apa yang berakhir? Dia berakhir di penjara. Ya, tanahnya diambil, tidak dibayar, diuruk, kemudian orangnya di penjara. Jahatnya luar biasa. Dan kata Gufron ini bukan 1-2, tapi terjadi pada banyak orang di sana. Kemudian Gufron mengatakan bahwa kalau ini dibiarkan terus, maka betul-betul menjadi bencana buat rakyat di sana. Yang ada 9 kecamatan itu, mulai dari Kosambi, ya. Kosambi itu dekat-dekat saya di Cengkareng, terus sampai Teluk Naga, apalagi saya nggak tahu urutannya, ya. Kronjo segala macam, Kemiri dan sebagainya. Tanjung Burung dan lainnya itu. 9 kecamatan, bahkan sampai perbatasan Serang, ya, kecamatan Tanara. Itu kalau dibiarkan terus, maka apa yang terjadi, ya? Tanah atau sawah yang akan hilang, ya. Tanah, sawah, empang itu, tambak yang akan hilang karena diuruk secara sepihak. Tapi juga penduduk di sana kehilangan mata pencaharian. Nah, ini benar sekali, saudara sekalian, ketika saya mendampingi Said Didu datang berkunjung ke sana beberapa waktu lalu, mungkin sekitar 2-3 bulan yang lalu, saya lupa, 2 bulan yang lalu saya ke sana dengan Said Didu, bicara dengan korban, ya, bagaimana mereka kehilangan mata pencaharian karena empang dia, tambak dia itu ada sebagian yang bukan cuma menjadi sumber utama penghasilan, tapi menjadi satu-satunya sumber penghasilan mereka, termasuk sawah-sawahnya, ya, menjadi satu-satunya sumber penghasilan. Begitu sawah-sawah itu diuruk, di empang itu diuruk, belum harga disepakati, maka orang-orang ini bukan cuma kehilangan empang, bukan cuma kehilangan sawah, tapi kehilangan mata pencaharian. Dan ketika mereka harus pergi, kata siapa tadi, Gufron tadi, maka mereka terusir dari kampung halamannya. Luar biasa sekali, saudara sekalian. Bagaimana, sekali saya katakan tadi, bagaimana sebuah negara, pemerintahan bisa membiarkan ini terjadi kepada rakyatnya sendiri, ya.
mengendali PSN. Lagi sebetulnya kalau Agung Sedayu itu kan sudah punya tanah ratusan ribu, mungkin jutaan hektar ya. Untuk apa lagi mereka merebut tanah-tanah rakyat dengan harga yang seperti itu, memaksa? Memang manusia itu nggak ada puasnya barangkali. Tapi yang membuat kita ngeri, semua kelakuan pengusaha bejat ini difasilitasi oleh pejabat laknat ya. Dan seperti temuan saya di itu tadi, ternyata dia menemukan aparat bergerak ya, aparat desa, aparat keamanan bergerak. Saya dalam wawancara saya menemani saya di kira-kira 2 bulan lalu, itu mereka mengatakan dalam obrolan pada saya, mereka ketakutan sekali, mereka terkencing-kencing karena begitu mereka diindikasi menolak, menentang, maka akan diteror. Ya, aparat datang, menelepon segala macam. Sampai kami kembali kencing di celana Pak. Gitu. Nah, seperti kata penjelasan saya pada video berikutnya tadi juga, mereka memang diintimidasi oleh preman, oleh aparat dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, 79 tahun Indonesia Merdeka, saya kira tidak bisa tidak, ini harus dihentikan. Dan memang selama ini seperti kata Ahok ya, Basuki Cahayapurnama, Joko Widodo tidak mungkin menjadi presiden tanpa bantuan pengembang. Dan ini menjadi jawaban buat kita semua, khususnya buat teman saya Didu dan rakyat di Tangerang, Kabupaten Tangerang sana, bahwa menjelaskan kenapa pemerintah dalam hal ini Joko Widodo tidak kunjung mengambil tindakan terhadap mafia tanah yang konon katanya mau digebuk itu. Karena para mafia tanah itulah yang mengantarkan Jokowi pada puncak kekuasaan di istana. Tentu saja lewat duit mereka, dan duit mereka itu mereka peroleh dengan cara merampas tanah-tanah rakyat. Ya, dalam kasus PIK 2 ini mereka beli 50.000, tapi mereka bikin promosi, bikin baliho segala macam, dijual pada harga 20-35 juta rupiah per meter. Dahsyat sekali, 700 kali lipat loh. 70.000% loh naiknya, gila nggak 70.000%. Anda mau diam saja? Ngeri. Tapi memang saya Didu mengatakan kalau saya sampai sekarang diam saja ya, tanda kutip bisa dimaklumi karena mereka menghadapi ancaman tekanan yang berujung pada penjara. Astagfirullahaladzim. Kita mohon pada Allah, semoga Allah membantu kita menyelamatkan Indonesia dari tangan-tangan bejat laknat. Ya, kolaborasi antara pengusaha dan penguasa yang betul-betul durjana ya. Dan semoga Allah menghukum mereka dengan hukuman seberat-beratnya. Amin ya rabbal alamin. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.